Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasma Meliani dengan NIM G0112012663 dari kelas mata kuliah Genetika C, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pembelahan mitosis, proses pembelahan meiosis, dan bagaimana perbedaan dari kedua proses pembelahan ini. Pembelahan sel dapat terjadi melalui pembelahan sel secara mitosis atau pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara mitosis dapat terjadi di seluruh sel-sel tubuh atau sel somatis, kecuali pada sel kelamin atau sel gamet. Misalnya pada tumbuhan, pembelahan mitosis dapat terjadi di jaringan meristem, misalnya pada ujung akar atau ujung tunas. Pembelahan mitosis nantinya akan menghasilkan dua sel anak yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya, serta memiliki sifat yang identik dengan induknya. Pembelahan mitosis bertujuan untuk pertumbuhan sel tubuh, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Berikut adalah penjelasan mengenai proses pembelahan sel secara mitosis. Tahap yang pertama adalah interfase. Dalam tahap ini, nukleus dan membran inti masih terlihat dengan jelas dan kromosom belum terlihat seperti huruf X karena masih berbentuk benang-benang kromatin dan organelnya berupa sentrosom. Pada tahap ini terdapat 3 fase, yaitu gap 1, sintesis, dan gap 2. Pada tahap gap 1, sel mengalami pembesaran, dan pada tahap sintesis, sel mengalami replikasi DNA dan sintesis protein. Pada fase gap 2, organel akan membesar dan sel kemudian akan masuk ke tahap persiapan pembelahan. Selanjutnya masuk pada tahap profase. Pada fase ini, kromatin akan menebal dan memendek membentuk kromatid yang akan menjadi kromosom. Pada fase ini, nukleus dan membran inti akan mulai menghilang. Sentrosom membelah menjadi 2 dan menjadi sentriol, dan pada sentriol akan muncul benang-benang spindel. Fase selanjutnya adalah metafase, di mana pada tahap ini kromosom akan berjejer pada bidang ekuator karena benang-benang spindel menempel dengan kinetokor yang terdapat pada kromosom, sehingga kromosom tertarik pada bidang ekuator. Tahap selanjutnya adalah anafase. Pada tahap ini, kromosom akan ditarik oleh benang spindel ke kutub yang berlawanan, kemudian kromosom yang sudah ditarik akan menjadi kromatid kembali. Tahap terakhir adalah telofase. Pada tahap ini akan terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma, di mana yang tadinya hanya ada satu sel induk akan membelah menjadi 2 sel anak. Kromatid tadi akan berubah menjadi benang-benang kromatin, nukleus dan membran inti akan muncul kembali. Selanjutnya kita bahas mengenai pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel yang terjadi pada sel gamet atau sel kelamin, baik pada tumbuhan, hewan, dan manusia untuk proses reproduksi. Pada pembelahan meiosis ini akan dihasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid dan memiliki jumlah kromosom setengah dari kromosom induknya. Pembelahan meiosis ini dapat terjadi pada sel tubuh seperti pada sel serbuk sari, sel bakal biji, sel ovum, dan sel sperma. Pembelahan meiosis ini disebut juga dengan pembelahan reduksi karena mereduksi kromosom dari yang bersifat diploid menjadi bersifat haploid. Pembelahan meiosis ini dapat terjadi melalui beberapa tahapan, di antaranya itu interfase, meiosis 1, dan meiosis 2. Berikut adalah penjelasan mengenai proses pembelahan sel secara meiosis. Sebelum mengalami meiosis 1 dan meiosis 2, sel akan mengalami interfase, di mana pada fase ini terdapat tahapan yaitu gap 1, sintesis, dan gap 2. Pada gap 1, sel mengalami pembesaran, dan organel berupa sentromer membelah menjadi sentriol. Dan pada tahap sintesis, sel mengalami replikasi DNA dan mengalami sintesis protein. Dan pada gap 2, sel mengalami persiapan pembelahan. Selanjutnya masuk ke tahap meiosis 1 yang diawali pada tahap profase. Pada tahap profase terdapat beberapa tahapan lagi. Yang pertama yaitu leptoten, di mana benang-benang kromatin akan berkondensasi menjadi kromosom. Yang kedua yaitu zigoten, di mana kromosom homolog akan saling mendekat dan membentuk sinapsis. Yang ketiga yaitu pakiten, di mana terbentuk yang namanya tetrad, di mana tetrad ini mengandung 4 kromatid. Selanjutnya yaitu diploten, di mana kromosom homolog yang tadi menempel akan mulai menjauh, dan pada fase ini terjadi pertukaran gen-gen atau disebut dengan crossing over. Kemudian yang terakhir adalah diakinesis, di mana sentriol akan ditumbuhi benang-benang spindel dan nukleus serta membran inti akan mulai menghilang.
Tahap selanjutnya adalah metafase 1, di mana tetrat akan berjejer di bidang ekuator. Selanjutnya, masuk ke dalam anafase 1, di mana pada fase ini tetrat akan ditarik ke kutub berlawanan dan berubah menjadi kromosom kembali. Yang terakhir pada meiosis 1 adalah telofase 1. Pada fase ini, sel mengalami sitokinesis atau pembelahan sitoplasma, jadi selnya sekarang ada 2. Setelah meiosis 1 selesai, selanjutnya masuk pada tahap meiosis 2 yang diawali oleh profase 2, di mana pada tahap ini sentriol yang tadinya menyatu, dia akan menjauh. Selanjutnya masuk pada fase metafase 2, di mana pada fase ini kromosom akan berjejer pada bidang ekuator. Selanjutnya yaitu tahap anafase 2. Pada fase ini, kromosom akan ditarik ke kutub berlawanan dan kromosom akan berubah menjadi kromatid. Tahap yang terakhir adalah telofase 2. Pada fase ini, sel akan mengalami sitokinesis atau pembelahan sitoplasma yang tadinya hanya ada 2 sel akan menjadi 4 sel dan pada masing-masing sel akan muncul kembali membran inti dan nukleusnya. Dari kedua bentuk pembelahan sel tadi, tentu terdapat perbedaan antara pembelahan sel secara meiosis dan pembelahan sel secara mitosis. Perbedaan pertama dapat dilihat dari fungsinya. Pembelahan sel secara mitosis berfungsi untuk meregenerasi sel-sel tubuh yang rusak dan berfungsi untuk memperbanyak sel untuk pertumbuhan makhluk hidup. Sedangkan pada pembelahan sel meiosis bertujuan untuk menghasilkan sel gamet untuk proses reproduksi seksual. Perbedaan kedua dapat dilihat dari banyaknya pembelahan sel yang terjadi. Pada pembelahan sel secara mitosis, pembelahan sel terjadi sebanyak 1 kali, yaitu pada fase telofase. Sedangkan pada pembelahan sel secara meiosis terjadi 2 kali pembelahan, yaitu pada tahap telofase 1 dan tahap telofase 2. Perbedaan ketiga dapat dilihat dari ada atau tidaknya tetrat yang terbentuk. Pada pembelahan meiosis terjadi pembentukan tetrat, di mana tetrat ini kemudian akan ditarik pada bidang ekuator dan kemudian kembali menjadi kromosom. Sedangkan pada pembelahan mitosis tidak terjadi pembentukan tetrat. Perbedaan selanjutnya dapat kita lihat dari proses pembelahannya. Pada pembelahan sel secara mitosis terjadi secara aseksual, sehingga tidak terjadi perubahan jumlah kromosom yang dihasilkan atau jumlahnya sama dengan kromosom awal. Sedangkan pada pembelahan meiosis terjadi pembelahan secara seksual, sehingga kromosom akan mengalami perubahan, di mana menjadi setengah dari sel induknya karena mengalami rekombinasi genetik. Perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari hasil pembelahan. Pada pembelahan mitosis dihasilkan 2 sel anak dan pada pembelahan meiosis dihasilkan 4 sel anak. Sel anak yang dihasilkan dari pembelahan mitosis bersifat diploid dan sel anak yang dihasilkan dari pembelahan meiosis bersifat haploid. Sel anak yang dihasilkan melalui proses pembelahan mitosis memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk dan memiliki sifat yang identik dengan sel induknya. Sedangkan sel anak yang dihasilkan melalui proses pembelahan meiosis memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya karena mengalami rekombinasi genetik. Itulah tadi penjelasan mengenai proses pembelahan mitosis, proses pembelahan meiosis, dan bagaimana perbedaan dari kedua proses pembelahan tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.